Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Utama RSPG, Ketua PDPI Cabang Bogor, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSPG, Direktur SDM Keuangan dan Umum RSPG, para narasumber seminar, seluruh partisipan seminar dan panitia TB Day RSPG tahun 2022. Masih dalam rangkaian Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2022, Rumah Sakit Paru Dr. M. Gunawan Parto Widigdo Cisoro Bogor mengadakan seminar ilmiah secara daring dengan tema penanggulangan TB di FKTP dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan TB. Sebelum kita mulai kegiatan seminar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal amin, berdoa selesai. Rundown acara hari ini adalah pembukaan, sambutan oleh Direktur Utama RSPG, sambutan oleh Ketua PDPI Cabang Bogor, seminar yang akan dipandu oleh moderator, dan penyampaian materi oleh para narasumber serta penutupan. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Direktur Utama RSPG kepada Dr. Ida Bagusila, WWK, Spesialis Paru Konsultan Mars. Kami persilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua PDPI Cabang Bogor, ya, Bapak Moderator dan para narasumber seminar yang saya hormati, seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Paru Gunawan, kemudian panitia TBD RSPG tahun 2022, serta para partisipan seminar untuk memperingati Hari TBD. Seperti yang kita ketahui, dalam Global TB Report, tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan. Tahun 2020 sekitar 9,9 juta orang dengan di dunia sakit TBC, 1,5 juta diantaranya meninggal karena TBC. Namun dengan pengobatan dan pencegahan, dengan harapan kita bisa mengakhiri epidemi tuberkulosis yang menjadi target utama dalam pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Peran penting multisektor dalam eliminasi penyakit tuberkulosis sangat berperan ya, berdampak baik di sektor kesehatan, ekonomi, sosial masyarakat, serta bisa menjangkau seluruh setiap orang dengan tuberkulosis dan memastikan yang bersangkutan ditemukan, diobati sampai sembuh. Dalam memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia dengan tema investasi untuk eliminasi tuberkulosis, selamatkan bangsa, RSPG telah melaksanakan serangkaian kegiatan dari edukasi kesehatan untuk masyarakat, fotografi kampanye layanan tuberkulosis, sinergi pemberdayaan lintas sektor terhadap pasien tuberkulosis, tokoh masyarakat, peran serta masyarakat yang tidak bisa disebut satu persatu. Mari kita secara bersama-sama gotong royong dan guyup dalam menyelesaikan pekerjaan eliminasi TB yang dicanangkan tahun 2030. Terima kasih kepada PDPI Cabang Bogor yang telah bekerja sama sehingga kegiatan seminar ini bisa terlaksana. Demikian juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang berkenan membagi ilmu dan pengalaman untuk pengobatan tuberkulosis. Tidak lupa saya sampaikan kepada seluruh partisipan yang hadir secara daring pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Semoga apa yang kita berikan ataupun di-sharing oleh para narasumber dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta
pandemi berlalu, kita bisa beraktivitas dengan new normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sila atas sambutannya. Acara berikutnya adalah sambutan oleh Ketua PDPI Cabang Bogor kepada Dr. Koko Harnoko, spesialis paru. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Paru Gunawan Partowidikdo Cisarua beserta jajaran direksi. Pada yang terhormat teman-teman sejawat, moderator, pembicara pada siang hari ini, juga pada para teman sejawat yang bisa hadir atau mengikuti acara siang hari kita ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat hidup ya, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara yang baik ini ya. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Direktur Rumah Sakit Paru Gunawan bahwa dalam rangka kita memperingati Hari TB Sedunia ya, jadi PDPI Cabang Bogor bekerjasama dengan Rumah Sakit Paru Gunawan Partowidikdo Cisarua mengadakan webinar ya, mengenai penanggulangan TB di FKTP. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pengobatan TB ini adalah bukan monopoli dokter paru saja ya. Jadi dokter umum harus bisa mengobati TB paru dengan baik dan benar ya. Ya, jadi pada siang hari ini ya, kami harapkan ada proses diskusi ya. Jadi teman-teman sejawat yang mengikuti, yang ragu, yang tidak jelas atau masih paham terapi yang baru, terapi yang terkini, bisa konsultasi atau diskusi lah ya dengan para narasumber yang pada siang hari ini. Karena kita tahu ya, jadi tadi kita Indonesia diharapkan bebas TB tahun 2030 ya. Nah, jadi masih tinggal 8 tahun lagi, apakah mungkin kita bisa bebas TB sama sekali kalau kita tidak ikut serta berpartisipasi. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih sebelumnya ini pada teman-teman sejawat sekalian yang ini ya, mudah-mudahan amal ibadah ya yang disampaikan sharing ilmu pada teman-teman dokter atau peserta pada siang hari ini bermanfaat ya. Juga kepada teman-teman sejawat yang mengikuti atau partisipan pada hari ini, mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya dan menambah wawasan serta ilmu teman-teman sejawat sekalian. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Koko atas sambutannya. Sebelum memasuki sesi seminar, kami infokan sebelumnya untuk para partisipan mohon di-mute selama jalannya seminar dan semua bentuk pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat. Untuk absensi mendapatkan sertifikat akan kami share juga di kolom chat. Diharapkan partisipan mengikuti dari awal sampai akhir seminar. Baik, Bapak Ibu semuanya, para partisipan seminar penanggulangan TB di FKTP dalam meningkatkan keberhasilan pengobatan TB akan dimoderatori oleh Dr. Fordiastiko, spesialis paru SISR. Saya akan bacakan CV singkat dari beliau. Dr. Fordiastiko, pendidikan beliau adalah dokter umum di FKUI tahun 1987. Dan spesialis paru di FKUI tahun 2001. Saat ini Dr. Fordiastiko praktek di RSPG Cisarua Bogor serta Rumah Sakit Citama Bogor. Dipersilahkan kepada Dr. Fordiastiko untuk memandu jalannya seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita mengambil tema pada hari ini adalah pengobatan TB. Kenapa TB? Selain berkaitan dengan Hari TB Sedunia, juga masih banyak ditemukan pengobatan-pengobatan TB yang oleh sejawat sekalian masih belum pada jalurnya, sehingga nanti
narasumber akan memberikan presentasinya sehingga dapat lebih dimengerti oleh teman-teman sejawat sekalian. Permasalahan TB bukan hanya sekedar memberi obat aja, tapi banyak permasalahan yang ada di situ. Belum lagi dengan TB resisten obat. Ini juga jadi masalah besar karena pengobatan resisten obat jauh lebih sulit dibandingkan dengan pengobatan yang sensitif. Ya, saya bacakan. Ini saya ada 3 narasumber. Satu, Dr. Neni Sawitri, SPP, konsultan FISR. Yang kedua, Dr. Nancy Sofira, SPP. Dan yang ketiga adalah Dr. Zamzam, SPP. Untuk pembicara pertama, saya panggilkan Dr. Neni Sawitri, SPPK, FISR. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau dokter umum FK Universitas 11 Maret Solo, lulus tahun 1993, dan spesialis paru dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2006. Beliau saat ini praktek di RSPG Cisarua, Rumah Sakit Fania, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Melania. Beliau sebetulnya banyak prestasi-prestasi yang sudah dilaksanakan oleh beliau. Beliau adalah salah satu konsultan infeksi di rumah sakit kami. Kepada Dr. Neni Sawitri kami persilakan. Terima kasih, Dr. Koko. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tidak lupa saya ucapkan dari PDPI dan Rumah Sakit Cisarua ya. Pada kesempatan ini saya akan mendapat kesempatan untuk membawakan tuberkulosis resisten obat dan permasalahannya. Kalau kita bicara sebetulnya tuberkulosis resisten obat, sebetulnya pelatihannya 2-3 hari. Tapi pada kesempatan hari ini saya berusaha memadatkan dalam waktu 15-20 menit. Ini adalah gambar gedung kami yang baru untuk ruang TB MDR, khusus ruang TB MDR yang bawah adalah untuk poli, yang di atas adalah untuk perawatan. Lanjut. Ya, ini situasi TB RO di Indonesia. Kita sudah tahun ini kita agak bersenang sedikit, sebenarnya bukan bersenang ya, karena urutan kita ya antara 2-3, 2-3. Jadi India, Cina, Indonesia, India, Cina, Indonesia, atau India, Indonesia, Cina. Jadi yang kemarin adalah urutan 2, sekarang urutan 3. Sedangkan untuk TB RO kita urutan 5 tahun 2019. Di tahun 2020 kita urutan keempat. Diagram ini adalah menunjukkan bahwa situasi TB di Indonesia adalah menunjukkan bahwa kita lihat diagram yang merah, ternyata penemuan atau notifikasi kasus TB RO itu belum mencapai target karena hanya 42%, dengan angka memulai pengobatan juga sangat rendah yaitu 48%. Dari yang memulai pengobatan ini ternyata keberhasilannya juga sangat rendah, hanya 45%, dengan angka putus obatnya yang tinggi, loss to follow up-nya tinggi. Kemudian menjadi beban juga karena masalah HIV dan COVID. Slide. Ya, kita lihat bahwa TB resisten obat adalah TB yang resisten terhadap obat OAT. Kita ketahui bahwa kita bagi menjadi resiko rendah. Resiko rendah itu apabila kasus baru, jadi belum pernah dapat OAT sebelumnya. Kemudian ada resiko tinggi adalah kasus yang pernah diobatin. Jadi misalnya pernah gagal terapi, kasus kambuh, kasus putus obat. Slide. Ini adalah kategori dari resisten obat. Kita lihat dari monoresisten adalah apabila resisten terhadap satu OAT, misalnya H atau etambutol, pirasinamid. Kalau rifampicin resisten itu adalah berdasarkan TCM atau nama lainnya gene expert ya, rifampicin resisten. Kemudian poliresisten adalah yang resisten beberapa obat. Di sini R tidak boleh ketemu dengan H. Kalau R ketemu dengan H itu adalah multidrug resisten. Kemudian ada istilah lagi adalah pre-XCR. Pre-XCR adalah MDR yaitu R dengan H ditambah dengan resisten quinolone. Dulu karena kita masih pakai injeksi,
boleh MDR ditambah 1 dari resisten dari injeksi. Yang sekarang karena kita nggak pakai injeksi, dari MDR menjadi ditambah resisten quinolone. Kemudian ada istilah lagi yaitu extensive drug resistant. Ini udah pusing kalau kita sudah dapat kasus ini, yaitu TB MDR ditambah golongan quinolone dan salah satu dari OAT grup A yang lain yaitu bedaquiline atau linezolid. Ya, ini penyebab resisten obat. Kita ketahui bahwa penyebab resisten obat adalah akibat mutasi genetik, tapi sebagian besar terjadi karena ulah kita sendiri. Jadi yang pertama adalah kita memberi jasanya, karena kita seringkali diagnosisnya yang tidak tepat ataupun panduan obatnya yang tidak tepat, dosis, jumlah, waktu yang kita berikan pengobatan tidak adekuat, kemudian penyuluhan juga kita tidak adekuat. Yang kedua adalah dari programnya sendiri. Jadi program penyediaan obatnya kurang atau kualitas dan penyimpanan yang buruk. Kemudian dari pasien sendiri, pasien jelas sering putus obat, sering minum obat seenaknya, atau karena gangguan nggak mau minum obat lagi. Ini yang kita lihat kriteria terduga TB-RO. Jadi kita akan melihat bahwa kita pada saat kita memeriksa TCM itu ada permintaan. Jadi kategori mana itu harus kita tulis. Kategori yang pertama adalah gagal OAT kategori 2. Yang kedua adalah kategori 2 yang tidak konversi. Yang ketiga kita lihat adalah pengobatan yang tidak standar, tidak standar atau menggunakan quinolone dan obat injeksi lini kedua minimal 1 bulan. Yang keempat adalah OAT kategori 1 yang gagal. Yang kelima di sini kategori 1 yang tidak konversi. Yang keenam adalah kasus kambuh setelah pengobatan OAT kategori 1 dan 2. Yang ketujuh putus berobat. Yang 8 adalah kontak erat dengan pasien TB-RO. Yang ke-9 adalah koinfeksi TB dan HIV. Jadi pada saat kita pengiriman TCM itu harus ada kriteria kita tulis. Lanjut. Ini adalah terduga apabila sudah pasien TB-RO. Yang pertama adalah TB-RO yang gagal terapi, kasus kambuh, dan putus obat. Apa yang akan kita lakukan untuk pemeriksaan mikrobiologi? Kita pilih apa? Yang pertama adalah TCM, karena panduan kita adalah kita harus pemeriksaan untuk TB adalah harus kita nanti Dr. Nancy menerangkan bahwa TCM harus dilakukan. Apabila TCM ternyata resisten, kita lakukan adalah LPA. LPA itu adalah untuk pemeriksaan sensitivitas fluoroquinolone, LPA 2. Kalau LPA 1 adalah RH. Kemudian kita setelah kita ternyata ada resisten, kita lakukan biakan. Biakan bisa kita media cair, bisa media padat. Juga kita lakukan uji kepekaan. Dan tidak lupa karena tiap bulannya evaluasi pengobatan kita lakukan mikroskopis. Slide. Ya, ini adalah penilaian awal pasien TB. Apabila kita sudah tahu kriteria suspek TB-RR atau MDR, yang pertama kita tahu kriterianya. Yang kedua, tegakkan diagnosis dan hasil resistensinya apa. Kemudian yang ketiga kita lihat komorbidnya dan kondisi lain yang mempersulit pengobatan. Yang keempat menentukan regimen apa, apakah kita mau jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian juga tidak lupa yang kelima adalah motivasi dukungan ya, perlu karena pasien ini harus perlu dukungan dari keluarga, dukungan dari pasien sendiri, dari terjang nanti. Kemudian yang terakhir ini adalah yang tidak kalah penting karena harus pencatatannya harus betul-betul lebih dibandingkan dengan TBSO ya. Nanti TBSO akan mencontoh dengan TB-MDR. Jadi ada monitoring dan evaluasi. Ya, lanjut. Ini adalah pengobatan TB-RO di Indonesia yang saat ini mulai 2020 kita semuanya pakai oral ya, tidak ada suntikan. Kecuali pada keadaan tertentu kita boleh pakai amikasin atau streptomisin. Jadi ada dua, jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek yaitu 9 sampai 11 bulan, jangka panjang kita lihat 18 sampai 24 bulan. TB-RO untuk umur kurang dari 18 tahun ada panduan sendiri dan kita tidak bahas di sini teman-teman. Ya, lanjut. Ini kita lihat gambar ini kecil sekali, tapi nanti bisa kita perbesar ya sebetulnya. Kita apabila alur pengobatan TB-RO, kita apabila terduga TB, kita lakukan TCM atau gene expert tadi. Apabila dia negatif, kita obatin sesuai ya, sesuai penyakitnya. Apabila sensitif, berarti rifampicin sensitif, berarti kita obat dengan OAT TBSO.
Apabila dia resisten, berarti kita sudah mulai nih, oh TB resisten. Dia kasus apa? Kasus pernah atau belum? Kalau dia belum pernah, berarti kita ulang TCM-nya 1 kali lagi. Kalau 1 kali kita ulang ternyata juga resisten, kita mulai pengobatan. Tapi kalau 1 kali kita ulang yang kasus belum pernah ya, baru ya, jadi belum pernah berarti kita yang kedua yang kita anggap. Kalau dia sensitif ya berarti sensitif. Tapi kalau dia resisten berarti kita harus melakukan LPA. LPA itu tadi ya uji kepekaan yang untuk fluoroquinolone hasilnya 7 hari. Kita sambil nunggu kita boleh menentukan kita mau jangka pendek atau jangka panjang. Kita lihat di sini adalah untuk jangka pendek yang apabila yang pertama adalah tidak resisten terhadap fluoroquinolone. Yang kedua adalah tidak ada kontak dengan TB pre-XDR ya atau XDR. Kemudian tidak pernah mendapat OAT lini pertama lebih dari 1 bulan, tidak ada resisten juga dengan OAT jangka pendek ya. Kemudian yang kelima adalah tidak hamil menyusui, tidak kasus yang paru TB berat atau yang ekstra paru yang berat, ODA nama yang sekarang adalah ODIF ya. Kemudian anak usia lebih dari 6 bulan. Ini adalah untuk jangka pendek. Apabila tidak memenuhi kriteria, berarti kita harus jangka panjang. Jadi pasien harus di-inform consent, bisa jangka pendek, jangka panjang. Memenuhi kriteria, kalau ibu tidak memenuhi kriteria jangka pendek, ya kita harus jangka panjang. Kalau jangka pendek memenuhi kriteria, kita lihat sambil kita obatin, kita nunggu hasil LPA-nya. Kalau LPA-nya ternyata resisten quinolone, berarti tidak bisa kita memakai untuk jangka pendek. Berarti kita akan memakai jangka panjang. Kalau dia sensitif, boleh jangka pendek kita lanjutkan. Slide. Ini adalah panduan pengobatan TBRO jangka pendek. Pada fase awal kita lihat 7 macam obat. Jadi tolong hati-hati jangan sampai pasien masuk ke dalam TBRO karena obatnya kita lihat banyak sekali ya, 7 macam obat. Kemudian fase lanjutan adalah 4 macam obat. Kita lihat di sini adalah 4 sampai 6 bulan. Bedaquiline memang selalu 6 bulan. Kemudian levofloxacin, clofazimine, INH dosis tinggi, pirasinamid, etambutol, etionamid. Kemudian fase lanjutannya adalah 5 bulan levofloxacin, clofazimine, pirasinamid, dan etambutol. Lanjut. Jadi kita lihat di sini adalah bedaquiline tetap 6 bulan ya. Kemudian levofloxacin kita lihat tahap awal bisa 4-6 bulan, kita lihat levo, clofazimine, etionamid, INH dosis tinggi, pirasinamid, etambutol. Jadi kalau pasien sudah berobat berat badannya juga berubah, harus sesuaikan dosis berat badan. Saya juga seringkali lupa, saya pakai taruh di meja tempat praktek supaya kita ingat kita harus membaca obat. Tapi di sini di rumah sakit karena apoteknya juga sudah tahu, biasanya kita bekerja sama dengan apotek. Slide. Jadi kita lihat ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Pemeriksaan awal harus kita lakukan semuanya dulu, baik pemeriksaan fisik, psikiatrinya, mata, kita lihat berat badan juga kita lihat ya. Kemudian labnya juga kita lihat, BTA sputum biasa, biarkan, LPA, uji kepekaan. Kalau rumah sakit tidak ada di rumah sakit kita boleh kiriman dari jadi pengiriman spesimen, kirim seperti di Persahabat di Cisarua kita kirim karena kita dapat jatahnya dari FKUI, jadi mikrobiologi FKUI ya. Kemudian jangan lupa pasien dengan di ronsen torak, EKG, pemeriksaan darah ya lengkap, SGOT-PT, natri, elektrolit, ginjal, kita lihat asam urat, gula, TSH, tes kehamilan, dan HIV. Slide. Lanjut kita panduan jangka panjang. Jangka panjang kita lakukan apabila terjadi TB pre-XDR atau XDR atau gagal pengobatan jangka pendek seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian lini 2 yang lebih, pengobatan kita prinsipnya adalah 3 dari grup A, 2 dari grup B, itu idealnya. Bagaimana bila pasien tidak memenuhi syarat? Grup A salah satu tidak bisa, boleh kita memakai dari grup C. Dari grup C kita lihat dari etambutol, dilamanid, pirasinamid, imipenem, meropenem, amikacin, dan sebagainya, etionamid, dan amino, jadi pas ya yang bawah. Jadi tahap awal kita pakai adalah 6 bedaquiline, levofloxacin, linezolid itu grup A, kemudian clofazimine, sikloserin grup B, 5 obat yang masih sensitif. Tahap lanjutan adalah 12 dari levofloxacin, clofazimine, dan sikloserin. Jadi 3 obat yang masih sensitif setelah 6 bulan bedaquiline. Slide.
Ini adalah contoh-contoh obat ya, apabila grup A-nya masih bisa 3, grup B 2, berarti tidak perlu grup C. Atau kalau grup A cuma bisa 2, grup B 2, kita bisa grup C 1. Kemudian kalau grup A-nya cuma 1, kita bisa pakai grup B sama grup C-nya 2-2. Intinya adalah 5 obat yang masih sensitif. Slide. Ini dosis-dosis obat, nanti bisa dilihat. Jadi bisa dilihat kalau dokter sudah sebagai pusat atau sebagai pusat rujukan atau kita kirim pasien misalnya ke puskesmas, jadi ada dosis-dosis, nanti bisa ditaruh di tempat praktek, dosis obat-obatnya kita sebetulnya sudah kirim dalam satu paket kalau pasien pindah ke puskesmas. Lanjut, ini adalah pemeriksaan awal, seperti tadi, seperti halnya jangka pendek, sama pemeriksaan lab. Kalau yang ini kita lihat bahwa pengobatannya, kita lihat konversinya. Jadi apabila konversi sudah 2 bulan, kita lihat ditambah 16 bulan, jadi bisa 18 bulan. Kalau konversinya dia di 7 bulan, berarti 23 bulan. Kalau 8 bulan, berarti 24 bulan. Apabila pasien tidak konversi pada akhir bulan ke-8, berarti kita anggap gagal terapi, gagal pengobatan. Kita tutup jadi SITB-nya, kita ulang dari awal, kita periksa lagi untuk uji biakan dan sensitivitasnya. Slide. Efek samping, obat tentu ada efek samping ini yang menyebabkan pasien seringkali putus. Jadi nanti kita ada penggolongan gangguan jantung, kita lihat moksi, clofazimine, bedaquiline, dielamanid, makanya pasien perlu di EKG. Setiap datang kita perlu EKG. Pada awal pengobatan, hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, kemudian setiap bulan kita harus EKG, karena kalau obatnya terjadi prolongiti, kita harus hati-hati. Kita harus bisa mengurangi atau dikasih konsul ke dokter jantung. Gangguan pendengaran kita tidak pakai suntikan lagi. Ada depresi, di sini juga kita ada yang depresi, ada neuropati, gangguan tidur, ya, gangguan gastrointestinal, teratogenik, jadi ada teratogenik, tapi yang sering pasien adalah biasanya prolongiti. Kemudian gangguan elektrolit sudah jarang. Juga pasien sering di sini gangguan hematologi, linezolid seringkali HB-nya menyebabkan turun, yang sering terjadi. Kemudian ruptur kita belum pernah, ya, jadi karena kita harus penggunaan levofloxacin, moxifloxacin jangka panjang, kita seringkali menyebabkan ruptur, ya, tendinopati, ya. Kemudian yang lain-lain elektrolit jarang terjadi karena sudah tidak pakai suntik. Sebetulnya OAT TBRO boleh, kecuali ya penyakit liver kronik yang berat atau tidak ada riwayat atau hepatitis akut, itu kita boleh. Pirasinamid hati-hati hepatotoksit, moksi hepatitis, tapi selama ini sih kita belum banyak yang karena moksi, kayaknya sepertinya saya belum dengar, ya, maksudnya selama di Cisarua, ya. Kemudian HIV, karena kita lihat HIV selalu diperiksa karena selalu kita harus pengobatan TB harus berdampingan untuk HIV-nya. Kalau dia HIV, jadi kalau dia sudah HIV, OAT kita langsung masuk nggak apa-apa. Tapi kalau dia belum pernah dapat HIV, kita masuk dulu obat untuk TB-RO-nya, karena untuk lihat efek sampingnya setelah 2 minggu tidak ada efek samping yang berarti, biasanya ARV masuk. Kalau kita menggunakan bedaquiline, kita jangan menggunakan ARV atau efavirenz, ya. Panduan yang sebetulnya yang bagus, kita lihat 6 pakai delamanid, levofloxacin, linezolid, clofazimine, sikloserin, dan 14 levofloxacin, clofazimine, dan sikloserin, atau 6 levofloxacin, linezolid, clofazimine, sikloserin, etinamid, dan 14-nya adalah levofloxacin, sikloserin, dan etambutol. Etinamid, maaf. Gangguan ginjal, kita lihat nanti ada dosis penyesuaian. Yang tidak disesuaikan dosis penyesuaian adalah INH, rifampicin, moksi, etambutol, pas, linezolid, dan clofazimine. Kalau untuk HD, ya wajib kita, kalau memang pasien HD, kita bisa HD dahulu baru kita kasih untuk TBRO-nya. Sebetulnya lebih bagus karena sangat semuanya akan tercatat. Slide. Ini mekanisme rujukan bisa rujukan spesimen, jadi dahak, bisa rujukan pasien. Kalau seandainya rumah sakit kita terbatas, tidak bisa LPA, tidak bisa untuk uji sensitivitas, kita bisa rujuk. Kalau rujukan pasien, kita tentu rujukan ke rumah sakit yang pengobatan pasankes yang ditunjuk, ya, atau penginapan. Ada pasankesnya sudah untuk pusat rujukan, tapi tempat rawatnya cuma tertentu, boleh dikirim ke tempat yang lain, ya. Slide.
Ini kegiatan peningkatan kualitas layanan TB-RO itu bahwa tiap bulan kita harus ya dengan pengelola program TB dan dinas kesehatan dari pihak kita, rumah sakit ada perawat, ada tim komunitas, ada data officer, itu setiap bulan datang ke dinas kesehatan untuk MICA ya. Kemudian penilaian mandiri juga kita lakukan tim Fasiankes dengan dinas kesehatan setiap 6 bulan, 6 sampai 12 bulan ya, ada subdit TB, komunitas dan lain sebagainya. Kemudian mini cohort review itu 1 bulan harusnya tim TAK kumpul dengan lab, dengan mikrobiologi, dukungan komunitas ini yang kita harus, kapan TB kita akan turun kalau dukungan komunitas kita berkurang, apalagi saat-saat pandemi lebih kurang lagi, ini yang menyebabkan kita dukungan komunitas juga terbatas. Slide. Kualitas pelayanan TB selama pandemi tambah hancur karena terus terang kita memikirkan pandemi. Jadi pasien takut berobat ke rumah sakit, pasien takut kena COVID, pasien putus, pasien akhirnya terjadi TB-RO karena putus ya. Penurunan deteksi sebanyak 25% ternyata estimasi WHO selama 3 bulan akan berakibat peningkatan 13% kematian. Sebenarnya kematian TB itu banyak, tapi yang disorotkan kematian COVID ya, kita lihat. Jadi proses keberhasilan kita akan mundur mengalami kemunduran seperti 5 tahun yang lalu. Jadi kita mulai lagi nih, karena dengan pandemi ini kita mundur, banyak sekali pasien yang nggak mau, banyak yang nggak datang, kita juga kurangnya kita pelayanan karena fokus semua ke COVID. Lanjut slide. Maaf, sebentar. Sebanyak 1,4 kematian diperkirakan akan terjadi pasien TB akibat dari COVID ya, ini kita lihat dari estimasi WHO. Kemudian slide. Fitri, ternyata memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak mudah untuk ditanggulangi. Jadi kebersamaan dari teman-teman dan yang terkait itu sangat berperan sekali pada penanggulangan TB-RO. TB yang SO aja susah, apalagi yang RO. Banyak pernik-perniknya. Tadi Dr. Nelly sudah panjang lebar menyampaikan. Itu permasalahan yang baru sedikit yang tercatat itu, belum lagi yang lain-lainnya. Itu sangat banyak sekali. Oke, nanti pertanyaannya digabung jadi satu ya setelah pembicara yang terakhir. Kemudian saya akan menyapa ini yang dari Manggarai Barat NTT, luar biasa. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Sinyalnya tidak putus-putus. Mungkin permasalahannya juga mirip dengan di sana. Oke, sekarang saya akan panggil pembicara yang kedua, Dr. Nancy Sofira, SPP FISR. Kurikulum vitae beliau adalah dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, lulusnya tahun 2002, kemudian spesialis paru dari FKUI, lulus tahun 2013. Beliau saat ini praktek di Rumah Sakit Juliana, Rumah Sakit Mulia, dan Rumah Sakit Salak Bogor. Beliau akan menyampaikan materi mengenai diagnosis dan tata laksana terkini tuberkulosis sensitif obat. Untuk Dr. Nancy, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Rumah Sakit Paru Gunawan dan juga PDPI Bogor. Dan terima kasih juga atas partisipasi dari teman-teman sejawat sekalian. Kali ini topik yang akan saya... Halo? Ya, slide sebentar ya. Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah diagnosis dan tata laksana tuberkulosis sensitif obat. Kalau tadi kita sudah mendengar dengan seksama apa yang telah disampaikan oleh Dr. Neni mengenai tuberkulosis resisten obat. Nah, kita tahu ternyata banyak sekali kendala atau banyak sekali pernak-pernik yang dikatakan tadi oleh moderator mengenai tuberkulosis resisten obat.
Hal ini juga terdapat pada tuberkulosis sensitif obat, di mana tuberkulosis sensitif obat ini banyak sekali masalah kendala yang kita hadapi, belum lagi dengan tata laksana dalam mendiagnosis dan apa yang kita temukan di lapangan. Oke, slide. Oke. Slide. Dalam memperingati Hari Tuberkulosis tahun ini, kita bersama-sama dihadapkan pada eliminasi tuberkulosis yang akan kita capai tahun 2030. Itu tugas kita adalah menurunkan insiden dan kematian akibat tuberkulosis dengan target eliminasi tuberkulosis yang sudah ditetapkan adalah penurunan angka kejadian TB menjadi 65 per 100.000 penduduk. Begitu juga dengan penurunan angka kematian. Hal ini secara tidak langsung merupakan tugas kita, para klinisi, ikut andil dalam usaha eliminasi tuberkulosis ini. Dalam hal penemuan dan pengobatan kasus, ya, untuk menurunkan insiden dan kematian akibat tuberkulosis. Slide. Ini tadi berdasarkan Perpres tahun 2021 bahwa optimalisasi upaya penemuan kasus. Ini adalah tugas kita bersama. Tugas kita bersama dalam menemukan kasus sedini mungkin, terutama kasus resisten obat sedini mungkin, untuk menghindari kematian atau kecacatan akibat penyakit tersebut. Ya. Ini mungkin mengingat-ingat kembali saja apa-apa yang sudah kita dapatkan, ya, waktu kita kuliah dan juga pengalaman kita selama menata laksana pasien tuberkulosis. Kita mengenal ada TB paru, ekstra paru, ya, kasus baru, kasus dengan riwayat pengobatan. Slide sebelumnya, ya. Nah, kita fokus nanti di sini adalah kasus sensitif obat, ya. Kalau kasus resisten obat sudah terangkan oleh Dr. Neni sebelumnya. Slide. 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 Ini mengingat kembali dalam menegakkan suatu diagnosis penyakit, termasuk tuberkulosis, kita menegakkan diagnosis berdasarkan gejala atau gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang sifatnya definitif di sini adalah pemeriksaan bakteriologis, ya, dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti radiologis dan pemeriksaan yang sifatnya lokal untuk TB paru atau TB ekstra paru. Slide. Ini adalah kita tahu semua kapan kita memikirkan suatu gejala respirasi sebagai tuberkulosis. Ini adalah gejala utama, ya. Bila ditemukan batuk berdahak 2 minggu atau lebih, ya. Nah, ditambah mungkin ada batuk darah, batuk-batuk lainnya. Tapi jangan kita fokus dengan batuk berdahak saja. Ada kalanya banyak kasus yang batuk kering, sehingga tanpa pemeriksaan bakteriologis kita telat dalam mendiagnosis karena kita terfokus saja dengan batuk berdahak, sehingga kita menyampingkan batuk kering. Batuk kering pun bisa disebabkan oleh tuberkulosis. Hal itu juga harus kita ingat, ya. Selain itu ada gejala sesak napas, gejala nyeri di dada, ya, gejala sistemik seperti penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, badan terasa lemas, ya, sering berkeringat. Ya. Saat ini yang menjadi standar adalah TCM. Slide.
ya, tes cepat molekuler. Ini adalah standar untuk mendiagnosis tuberkulosis saat ini. Ya, kenapa? Dengan tes cepat molekuler ini, selain hasil yang didapat cepat, bisa didapatkan juga keterangan atau hasil mengenai resisten terhadap obat-obat yang di sini adalah uji kepekaan terhadap rifampicin. Ya, hal ini untuk apa gunanya? Untuk mencegah terlambatnya mengetahui TB resisten obat. Jadi dari awal, apakah pasien itu pasien terduga tuberkulosis, dari awal kita sudah mencari tahu apakah resisten terhadap obat lini pertama atau tidak. Karena hal ini sangat penting dalam pengobatan, karena pengobatannya berbeda, ya. Jadi jangan sampai terjadi delay atau keterlambatan dalam mendiagnosis. Makanya tes cepat molekuler menjadi gold standar untuk tuberkulosis saat ini. Masalahnya di lapangan adalah tidak semua fasilitas apakah di tingkat FKTP ataupun rumah sakit memiliki alat untuk pemeriksaan tes cepat molekuler. Bisa tergantikan untuk pada kasus-kasus tertentu dengan pemeriksaan TCM. Walaupun bukan berarti TCM lebih unggul, bukan, tetapi bisa untuk menghemat waktu karena durasi yang sangat lama, kita bisa menggunakan tes cepat molekuler sebagai alternatif dari pemeriksaan biakan ini. Slide. Ya, ini adalah pemeriksaan imun, ya, pemeriksaan secara imunologis mengenai IGRA. Pemeriksaan IGRA ini interferon gamma release assay. Ini adalah pemeriksaan dari sampelnya adalah darah, ya. Kita melakukan pemeriksaan ini pada kasus-kasus tertentu. Ya, harus kita ingat, IGRA bukan tool diagnostik untuk tuberkulosis, tetapi bisa digunakan pada kondisi-kondisi tertentu yang memang pemeriksaan dengan standar tidak terpenuhi. Baru kita berpikir ke arah pemeriksaan IGRA. Slide. Lanjut. Ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan radiologis. Mungkin teman-teman sejawat semua, terutama yang di FKTP, di klinik atau puskesmas, ya, ataupun di rumah sakit, pasti sudah mengetahui pemeriksaan toraks yang mana yang akan kita gunakan dalam penegakan diagnosis tuberkulosis, ya. Kita biasanya atau standar adalah pemeriksaan fototoraks dalam proyeksi posterior anterior. Tapi ada kalanya kita membutuhkan pemeriksaan fototoraks yang lain seperti top lordotik, lateral, dan mungkin juga kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih canggih seperti CT scan, ya. Nah, di sini juga saya mungkin teman-teman juga sudah tahu gambaran apa yang kita lihat yang kita curiga ke arah tuberkulosis, ya. Ada bentuk lesi yang bermacam-macam yang kita sebut dengan multiformis. Jadi bisa saja semua lesi terdapat pada satu pasien atau juga salah satu dari gambaran lesi tersebut. Ya, slide. Lanjut. Ya, ini adalah contohnya, ya. Sebelumnya foto. Nah, ini adalah gambaran fototoraks, ya, yang sering kita dapatkan. Ada infiltrat di kedua lapangan paru atau salah satu paru, ya. Infiltratnya yang pertama tebal, yang bisa tidak tebal tapi difus, ya. Bisa juga gambaran infiltrat disertai dengan efusi. Ini gambaran CT scan, ya. Banyak sekali macam dari gambaran radiologis untuk tuberkulosis, sehingga kita menyebutnya multiformis. Slide, lanjut. Kita sudah membicarakan pemeriksaan yang lain. Bagaimana dengan pemeriksaan
penunjang lainnya yang seringkali bisa kita gunakan dalam penegakan diagnosis. Contoh dalam cairan efusi pleura. Karena tuberkulosis, teman-teman mungkin sudah mengetahui ya, kita sering juga menggunakan uji Rivalta pada beberapa center atau barangkali mungkin di tempat lain sudah tidak digunakan, tapi kita perlu tahu juga bahwa ada pemeriksaan namanya uji Rivalta. Begitu juga dengan pemeriksaan adenosin, deaminase ya, enzim yang kadarnya meningkat pada infeksi tuberkulosis. Walaupun ini tidak rutin kita lakukan, tetapi kita harus sedikit mengetahui juga bahwa ada pemeriksaan lain untuk dapat kita gunakan untuk dalam penegakan tuberkulosis, ya, ke arah tuberkulosis. Walaupun ini bukan diagnostik pasti untuk tuberkulosis. Bagaimana dengan histopatologi jaringan? Nah, ini sebenarnya termasuk diagnosis definitif, ya, diagnosis pasti untuk tuberkulosis yang mengenai jaringan. Ya, contoh sering kita gunakan ini pada kelenjar getah bening, biopsi jarum halus, ya. Walaupun bisa juga pada paru sendiri, ya, kita bisa melakukan histologi patologi jaringan dengan menggunakan peralatan canggih seperti bronkoskopi mungkin di Cisarua. Ya. Pengobatan untuk tuberkulosis sensitif obat, kita masih memakai panduan 2 bulan minimal 4 obat ya, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol, dilanjutkan dengan 4 bulan rifampicin dan isoniazid ya. Obat dapat dalam bentuk kombinasi dosis terpadu ya. Di lapangan bagaimana? Karena di lapangan penanggulangan tuberkulosis sudah masuk ke dalam Perpres per tahun 2021, kita harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Jadi obat yang pertama sekali kita gunakan adalah obat dengan kombinasi dosis terpadu. Setelah obat ini kita berikan, kalau di kemudian atau di dalam perjalanan kita melakukan pengobatan terjadi efek samping, hal-hal yang tidak kita inginkan, baru kita beralih apakah untuk memodifikasi pengobatan menggunakan KDT ini atau memang harus diganti dengan obat yang sifatnya lepasan. Tetapi yang harus kita ingat, pertama sekali harus diberikan adalah kombinasi dosis terpadu ini, ya. Slide. Ini kita tahu bahwa obat ini pertama ya untuk yang sensitif obat terdiri dari rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol dan injeksi streptomycin, ya. Di sini pada kasus pengobatan sebelumnya kita bisa memberikan streptomycin, tetapi ada edaran penggunaan streptomycin ini tidak dilakukan pada semua kasus dengan pengobatan riwayat pengobatan sebelumnya. Nah, ini juga masih menjadi wacana, tetapi karena regimen untuk riwayat tata laksana riwayat TB dengan pengobatan sebelumnya ini masih menggunakan regimen yang lama, jadi saya tetap memasukkan sebagai kasus diberikan pada kasus-kasus pengobatan sebelumnya, ya. Slide. Ini adalah kerja obat, mungkin teman-teman meremedial saja kapan obat itu, di mana obat itu bekerja. Kalau kita lihat ethambutol bekerja pada dinding sel ya. Nah, kalau rifampicin bekerja pada RNA ya, pada inti sel ya. Pyrazinamide juga kalau ini sifatnya di materi genetik ya, kalau rifampicin. Kalau ini di sitoplasma, pyrazinamide ini adalah target-target dari obat tuberkulosis. Ini pengetahuan saja. Ya, slide. Ya, karena pada obat program ya, mungkin untuk teman-teman yang di lapangan di PPK 1, di FKTP 1 itu sudah terdapat 2
kemasan obat untuk dosis harian, ya. 2 kemasan obat yang untuk fase lanjutan, ada dosis harian dan dosis intermittent. Perbedaan hanya pada dosis isoniazid ya. Kalau yang dosis intermittent isoniazidnya 150 mg, sedangkan pada dosis harian dosis isoniazidnya 75 mg. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, bila kita tidak bisa menggunakan kombinasi dosis tetap atau FDC atau KDT, kita bisa menggunakan obat lepasan, ya. Slide. Ya, ini tadi sudah slide. Ya, ini slide. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu, ya. Nah, kalau yang dosis harian, yang untuk fase lanjutan ininya hijau kalau tidak salah, dasar background dari blister ini hijau, ya. Slide. Ya, ini slide kenapa rifampicin INH masih kita gunakan, ya. Karena sampai pengobatan selesai karena sifat bakterisid, ya. Slide. Ya. Saat ini pengobatan tuberkulosis diharapkan berpihak kepada pasien. Jadi tidak ada lagi stigma untuk pasien tuberkulosis, tidak ada lagi keterlambatan dalam pelayanan untuk tuberkulosis, ya. Semoga kita semua bisa berperan serta dalam eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030, ya. Slide. Ya, jadi sebagai klinisi kita berperan dalam penemuan dan pengobatan tuberkulosis dalam upaya eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Penegakan diagnosis berdasarkan keilmuan, ya, keilmuan kita sebagai klinisi, sebagai dokter umum, dokter paru atau dokter spesialis terkait lainnya, menggunakan keilmuannya dalam menegakkan diagnosis. Gold standar untuk pemeriksaan untuk mendiagnosis tuberkulosis saat ini adalah tes cepat molekuler dengan bahan spesimennya ada sputum dari penderita tuberkulosis. Nah, pada tempat-tempat dengan fasilitas layanan TCM belum maksimal, pemeriksaan mikroskopis BTA masih dapat dilakukan. Pengobatan yang adekuat untuk mencegah terjadinya resisten harus diberikan kepada semua pasien tuberkulosis. Slide. Ya. Slide. Ya. Itu saja materi yang saya kemukakan pada siang ini. Mungkin nanti kita bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman sejawat selainnya terhadap kasus-kasus yang kita temukan di lapangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mengingatkan pada sejawat yang mengikuti seminar ini, bila ada pertanyaan bisa menuliskan di Q&A. Untuk selanjutnya, saya panggilkan pembicara yang ketiga, yaitu Dr. Zamzam Firmansyah. Beliau akan menyampaikan materi infeksi TB laten, terapi profilaksis TB, indikasi dan permasalahannya. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Zamzam Firmansyah, SPP. Beliau lulus dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta. Kemudian lulus program pendidikan spesialis paru di FK Universitas Brawijaya Malang. Beliau saat ini berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang dan Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi, serta Rumah Sakit Medika Dramaga. Untuk Dr. Zamzam, kami persilahkan menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
moderator, Dr. Podiastiko, dan kepada pembawa acara dan segenap seluruh audiens yang mengikuti. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada saat ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan. Mohon izin untuk slide-nya. Ya, pada kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan dengan judul infeksi TB laten. Jadi kita menekankan terhadap terapi profilaksis TB, baik secara indikasi dan permasalahannya yang ada. Next slide. Ya, dengan latar belakang bahwa berdasarkan data Global Tuberculosis Report pada tahun 2021, Indonesia ini memiliki urutan ketiga di dunia untuk kasus TB. Nah, dapat dipastikan bahwa terdapat jumlah individu yang cukup banyak, yang sangat tinggi, dengan angka yang sangat tinggi sudah terinfeksi TB atau TB laten, atau yang kita ketahui sebagai infeksi TB laten atau ITBL. Next. Ya, ini merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan end strategi TB pada tahun 2050. Ya, jadi ada beberapa pilar, yaitu pertama yaitu pilar integrasi patient center care dan upaya pencegahan. Yang kedua adalah kebijakan dan sistem dukungan, baik itu dari pemegang kebijakan ataupun yang lain. Kemudian adanya suatu intensified suatu penelitian dan inovasi dari penegakan TB dan pengobatan TB itu sendiri. Next. Ya, jadi bagaimana pilar ini dapat dijalankan? Salah satunya yaitu diagnosis dini pada pasien TB dengan testingnya yaitu TCM dan lainnya. Kemudian segera mengobati penderita TB dan mencegah pasien terjadi untuk suatu resistensi TB. Yang ketiga yaitu upaya pencegahan pada seseorang yang memiliki risiko tinggi TB dengan terapi profilaksis dan memberikan suatu vaksinasi. Kemudian yang keempat adalah tata laksana kolaborasi, yaitu suatu TB dan kolaborasi TB HIV, baik itu manajemen suatu terapi TB HIV ataupun komorbidnya. Next. Adapun latar belakang dan permasalahan pada tata laksana profilaksis TB ini secara analisa dan berdasarkan dari Juknis, yaitu adanya masih rendahnya suatu tingkat kepatuhan dan penyelesaian terapi, baik itu terapi sensitif obat maupun terapi profilaksis. Kemudian pemberian obat TB ini yang relatif lama. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya apa sih itu profilaksis, terapi profilaksis untuk TB. Yang keempat yaitu kurangnya nakes dalam mendiagnosis dan memberikan PPINH. Dan yang kelima yaitu kurangnya fasilitas penunjang suatu penegakan diagnosis infeksi laten TB. Next. Nah, sebelum kita melanjutkan tata laksana terapi profilaksis, nah kita harus mengetahui apa target suatu tata laksana terapi profilaksis dan kasus-kasus apa yang dapat diberikan terapi profilaksis. Nah, kita harus mengetahui suatu infeksi tuberkulosis laten yang kita kenal dengan ITBL. Dengan definisi yaitu suatu pasien yang terinfeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Namun pada pasien ini tidak terdapat adanya tanda dan gejala klinis suatu TB yang aktif. Berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan penunjang berdasarkan fototoraks, normal dan bakteriologis. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya yaitu berdasarkan hasil uji imunologi seperti
tuberculin test ataupun IGRA atau interferon gamma release assay ini positif. Nah, pada pasien ini tidak memiliki gejala klinis yang aktif, baik itu di paru ataupun di ekstra paru. Ya, ini yang kita namakan suatu infeksi tuberkulosis laten. Next. Adapun patofisiologinya, kita harus mengenal bahwa kuman TB ini masuk terinhalasi ke dalam paru, kemudian sampai ke alveolus, kemudian bermultiplikasi. Nah, ada sejumlah kecil kuman TB yang akan masuk ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, baik itu ke organ seperti otak, laring, kelenjar getah bening, tulang belakang, tulang dan ginjal, dan sebagainya. Nah, kuman TB ini akan terfagositosis oleh makrofag sebagai suatu pertahanan dari innate immunity. Kemudian akan membentuk suatu granuloma dan kuman TB ini akan menetap dan dorman. Nah, pada fase ini disebut sebagai suatu TB yang laten. Nah, pada kasus reaktivasi saat imun turun, nah ini kuman ini akan bermultiplikasi dan menyebar ke seluruh organ dan menimbulkan suatu gejala-gejala klinis ya, baik itu gejala sistemik ataupun gejala respirasi. Next. Apa sih perbedaan suatu infeksi TB laten dan TB aktif? Nah, ini juga harus diketahui. Di mana TB laten ini tidak ada gejala klinis sama sekali. Di mana pada kasus TB aktif ini memiliki salah satu gejala, baik itu demam, batuk, nyeri dada, kemudian gejala sistemiknya adalah berat badan turun, keringat malam, nafsu makan menurun. Ya. Pada pemeriksaan uji tuberkulin, di mana pada ITBL, ini uji tuberkulin atau IGRA itu bisa positif. Di TB aktif juga ini bisa positif. Kemudian pada pemeriksaan penunjang fototoraks pada infeksi TB laten, ini fototoraks memiliki gambaran yang normal. Dan pada TB aktif ini bisa memiliki gambaran yang khas, infiltrat, fibrosis, kalpitas, ataupun efusi. Ya. Namun ada beberapa kasus di mana fototorak ini terlihat normal, yaitu pada infeksi, pada pasien-pasien dengan imunokompromis, ya, seperti HIV ataupun TB ekstra paru. Kemudian pada pemeriksaan gen expert atau pemeriksaan bakteriologis ataupun kultur pada TB laten ini negatif, dan TB aktif ini bisa positif ataupun bisa negatif, tergantung dari bakteri load pada infeksi TB tersebut. TB laten ini tidak menular dan TB aktif sangat menular. Dan pada TB laten, nah kondisi ini perlu dilakukan tata laksana suatu pencegahan pada keadaan-keadaan tertentu tentunya ya. Dan pada TB aktif ini pengobatan sesuai dengan standar terapi TB yang sudah dijelaskan oleh Dr. Nancy dan Dr. Neni. Next slide. Nah, siapakah sih yang akan diperiksa atau didiagnosa suatu TB laten? Yang pertama kita harus mengetahui kelompok resiko terinfeksi TB atau infeksi TB laten. Yang kedua adalah kelompok resiko yang tinggi suatu infeksi TB laten ini menjadi suatu TB aktif. Yang pertama yaitu kelompok resiko terinfeksi TB, yaitu pertama kontak erat pasien yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif atau suspek TB, berada pada tempat dengan resiko tinggi untuk infeksi tuberkulosis, baik itu contohnya seperti di LP, fasilitas perawatan jangka panjang TB, dan tempat-tempat penamukan tunawisma. Yang ketiga yaitu petugas kesehatan yang melayani pasien tuberkulosis. Yang kelima yaitu bayi, anak-anak, dewasa muda yang terpajan oleh dewasa yang beresiko tinggi terhadap TB yang aktif. Dan kelompok resiko tinggi yang memiliki infeksi tuberkulosis laten menjadi TB aktif yaitu pada penderita HIV, kemudian bayi dan anak usia kurang dari 5 tahun, pasien dengan pengobatan imunoterapi misalnya TNF-alfa antagonis, pasien yang kemoterapi, pemberian sitostatika, kemudian kortikosteroid, dan pasien-pasien dengan transplantasi organ. Kemudian pasien-pasien yang dengan riwayat infeksi tuberkulosis pada 2 tahun terakhir ini juga merupakan suatu kelompok risiko. Kemudian pasien TB yang tidak berobat
ini ataupun drop out ini juga memiliki resiko yang tinggi. Kemudian pasien diabetes, silikosis, chronic kidney disease, leukemia, limfoma, dan malignansi yang lain. Pasien yang mengalami operasi gastrektomi, bypass usus halus, kemudian pasien yang berat badannya kurang dari 90% dari BB ideal, perokok, peminum alkohol, kemudian warga binaan lapas dan petugas kesehatan. Oke. Next. Oke. Nah, saat ini ditekankan pada suatu prioritas pemeriksaan program tata laksana program profilaksis TB. Yang pertama yaitu orang dengan HIV/AIDS. Kemudian kontak serumah dengan pasien TB dengan bakteriologi positif ataupun pasien yang sudah didiagnosa TB berdasarkan gejala klinis dan penunjang, yaitu anak kurang dari 5 tahun, anak 5 sampai 14 tahun, baik itu remaja dan dewasa. Kemudian kelompok resiko lainnya dengan HIV negatif seperti pasien-pasien imunokompromis, warga binaan lapas, kemudian dan yang lain-lain. Next. Nah, diagnosa penunjang dari suatu penegakan infeksi tuberkulosis laten yaitu dengan salah satunya adalah dengan tuberculin skin test. Nah, ini ada di hampir seluruh pelayanan kesehatan ya. Ini sudah lama digunakan dengan memberikan protein purified derivate sebanyak 0,1 ml di voler lengan atas ya. Pembacaannya yaitu sekitar 48 sampai 72 jam setelah injeksi. Apa yang dibaca yaitu suatu indurasi, yaitu reaksi hipersensitivitas tipe lambat ya, berupa suatu indurasi. Next. Nah, interpretasi tuberkulosis ini TST ini ada beragam. Jika disebut positif, apabila indurasinya lebih dari 5 mm, terutama pada pasien HIV. Kemudian kontak dengan TB aktif dalam waktu dekat, pasien dengan gambaran foto torak khas TB, kemudian pasien yang menjalani transplantasi organ, dan kortikosteroid jangka panjang, dan obat-obat yang lain. Kemudian indurasi lebih dari 10 mm dianggap positif, yaitu pada pasien dengan di negara endemik dalam 5 tahun terakhir ya, termasuk di Indonesia. Kemudian penggunaan narkoba suntik, kemudian individu yang bekerja di rumah sakit, penjara, rumah singgah, panti-panti, kemudian pekerja di lab mikrobiologi, kemudian pasien dengan risiko tinggi aktif TB, yaitu pada DM malnutrisi, anak-anak kurang 5 tahun, dan anak yang kontak dengan individu beresiko TB. Dan kemudian indurasi lebih dari 15 mm, yaitu individu dengan risiko rendah infeksi TB. Ya, biasanya ini pada screening orang yang kemudian sel TCD8, kemudian sel T regulator. Nah, pada IGRA ini sel TCD4, kemudian kunjungan pasien ini pada TST untuk pembacaannya yang dua kali, kemudian IGRA hanya 1 kali. Waktu yang diperlukan untuk berhasil, jelas TST itu lama, lebih 3 hari. Kemudian pengaruh riwayat vaksinasi BCG pada TST ini menyebabkan hasil positif palsu, sedangkan pada IGRA ini relatif tidak terpengaruh. Kemudian sama, ini dapat menyebabkan hasil positif palsu dan terjadi hal positif juga pada Mycobacterium non tuberculosis, yaitu Kansai, Suge, Gordoni, Marinum, dan yang lainnya. Kemudian pengaruh keadaan imunodefisiensi HIV, nah pada TST ini dapat menyebabkan false negatif. Nah, pada IGRA ini relatif tidak terpengaruh. Kemudian pembacaan hasil, ya ini relatif pada TST ini relatif subjektif dan IGRA ini relatif lebih objektif, ya. Nah, yang terakhir untuk biaya pemeriksaan, nah mungkin ini TST jauh lebih efisien dan murah, dan IGRA ini memang relatif lebih mahal dan belum begitu familiar, ya. Next. Ya, suatu kaskade pelayanan TB laten pertama adalah dilakukannya suatu identifikasi target populasi. Nah, populasi mana yang harus kita screening bahwa pada pasien ini suatu infeksi TB laten. Nah, tadi kelompok yang resiko terinfeksi TB laten atau kelompok yang beresiko infeksi TB laten menjadi suatu TB aktif, yaitu ODHA, kontak, atau yang lainnya. Yang kedua, eksklusi bahwa bahwa pasien itu, populasi itu merupakan suatu TB aktif, yaitu dengan screening gejala, baik itu pemeriksaan,
anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian penunjang, baik itu dengan fotodorak ataupun bakteriologis. Kemudian dilakukan pemeriksaan ILTB pada populasi yang dicurigai infeksi, yaitu infeksi TB laten dengan TST ataupun IGRA. Kemudian dilakukan terapi pencegahan TB atau terapi profilaksis TB nanti yang akan dijelaskan. Ada beberapa regimen yaitu INH, rifampicin ataupun rifapentin. Ya, kemudian kita lakukan implementasi dan monitoring serta dilakukan evaluasi. Next slide. Nah, ini alur untuk tata laksana suatu terapi profilaksis TB. Yang pertama, pada orang dengan HIV/AIDS, apabila ada gejala respirasi, ini kita harus screening adakah pasien ini dengan TB aktif? Jika iya, akan dilakukan pemeriksaan TB sesuai standar, ya. Oke. Jika dia bukan TB, maka ini suatu kontraindikasi terapi pencegahan, ya. Jika ini suatu TB aktif, ini harus kita terapi sebagai TB paru aktif, ya. Kemudian jika tidak ada kontraindikasi pencegahan, ini apabila tidak ada kontraindikasi, ini langsung kita terapi profilaksis tanpa menunggu hasil suatu TST ataupun IGRA, ya. Kemudian apabila terjadi pada kontak serumah, jika bergejala, ini kita lakukan screening, ada atau tidak gejalanya. Jika ada, pemeriksaan TB sesuai standar, kemudian kita tata laksana sebagai suatu TB aktif dan diberikan OAT. Jika tidak ada gejala, usianya kurang dari 5 tahun, ini kemudian kita lihat adakah kontraindikasi terapi pencegahan. Jika tidak, ini langsung bisa kita lakukan terapi pencegahan. Kemudian jika usianya 5 tahun, kita lakukan TST atau lebih dari 5 tahun, maksudnya kita lakukan pemeriksaan penunjang lainnya yaitu TST atau IGRA. Jika positif, maka kita lakukan, jika tidak ada kontraindikasi, kita lakukan terapi pencegahan, dan jika tidak tersedia, maka kita lakukan evaluasi, baik itu fototorak, apakah menjadi TB aktif ataupun tidak. Jika TST atau IGRA negatif, nah ini tidak kita terapi, hanya kita observasi. Ini sama dengan kelompok risiko lainnya. Next slide. Nah, apa sih yang menyebabkan pertimbangan kapan terapi profilaksis TB yang mendasari terapi profilaksis TB, yaitu rasionalisasinya adalah bahwa pengobatan TB laten ini dapat mengurangi resiko reaktivasi menjadi TB aktif itu sekitar 60% sampai 90%. Ya, ini merupakan persentase yang sangat besar. Dan pada penelitian dilakukan uji coba randomisasi secara kontrol yang dilakukan di negara dengan beban TB tinggi menunjukkan bahwa terapi pencegahan pada orang dengan HIV/AIDS ini dapat memberikan perlindungan terhadap TB aktif hingga lebih dari 5 tahun, ya. Jadi cukup lama pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Next slide. Nah, sebelum melakukan terapi pencegahan TB, baiknya kita melakukan evaluasi sebelum pemberian terapi. Yang pertama, adakah faktor risiko obat, ya. Jadi, apakah obat-obat ini bisa diberikan terhadap misalnya contohnya pasien TPT pada ibu hamil, kemudian TPT pada penyakit-penyakit yang lain, ya. Kemudian yang kedua, apakah pasien regimen yaitu monoterapi yaitu INH 6H, kemudian isoniazid dengan rifampicin yaitu 3HP, kemudian INH dengan rifampicin yaitu 3HR, dan INH dengan rifampicin atau 1HP. Namun INH dengan rifampicin ini belum dimulai sesuai dengan juknis di Indonesia, masih dalam penelitian. Next slide. Ya, karena waktu sedikit saya akan lebih cepat. Kemudian pilihan penentuan TPT yaitu pertama kontak serumah usia kurang dari tahun, ini regimennya yaitu 3HR atau 6 INH. Kemudian kontak serumah usia 2-4 tahun yaitu 3HP. Kemudian kontak serumah usia lebih dari 5 tahun ini bisa diberikan regimen 3HP. ODH usia kurang dari 2 tahun ini 3HR ataupun 6H. Kemudian ODH usia lebih dari 2 tahun ini bisa dipertimbangkan 3HP. Kemudian kelompok resiko lainnya itu bisa diberikan 3HP jika tidak ada kontraindikasi, ya. Untuk ODHA yang mendapatkan jenis ARV ini harap diperhatikan adakah interaksi dengan rifampicin. Kemudian
pada kehamilan ibu menyusui malaria berat ini merupakan kontraindikasi untuk panduan berbasis rifampicin seperti 3HP ataupun 3HR. Maka dapat menggunakan panduan 6H. Next slide. Oke. Panduan TPT 3HP ini tidak direkomendasikan pada anak usia kurang dari 2 tahun dan ibu hamil karena belum ada data atau informasi terkait keamanan dan serta farmakokinetik dari rifampicin. Kemudian dosis obat disesuaikan sesuai dengan kenaikan berat badan setiap bulan. Kemudian pada pasien anak dengan gizi buruk atau infeksi HIV ini diberikan vitamin B6 10 mg untuk dosis INH kurang dari 200 mg per hari dan 2 kali 10 mg untuk INH lebih dari 200 mg per hari. Kemudian panduan 1HP ini hanya diberikan untuk kategori umur lebih dari 13 tahun, namun belum disediakan oleh program TB nasional dan masih dalam uji klinis ya. Next. Pilihan regimen ini tadi 6H ini tadi indikasinya anak kurang dari 2 tahun, kehamilan, wanita usia subur yang menunjukkan kehamilan, orang dengan pasien dengan penyakit malaria, kemudian ODHA yang menggunakan ARV PI atau protease inhibitor dan evapirenz ya. Kemudian 3HP ini anak usia lebih dari 2 tahun, ODHA yang menggunakan ARV yang lain selain evapirenz dan protease inhibitor. Next slide. Ya, ini dosis TPT ya, 6H isoniazid dosis 300 mg ini setiap hari selama 6 bulan. Total 180 dosis, kemudian diberikan vitamin B6. Kemudian 3HP ini dosis maksimalnya adalah INH 900 mg diberikan setiap minggu, per minggu selama 3 bulan. Dan rifampicin sama dosis maksimal adalah 900 mg itu setiap minggu selama 3 bulan. Dan vitamin B6. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin nanti slide-nya bisa dibagikan. Ada dosis harian, mingguan pada 3HP, kemudian 3HR harian, kemudian 1HP harian. Ya. Next slide. Ini sama, yang sudah dijelaskan. Next slide. Nah, ini tadi, kita menekankan bahwa pada penderita orang dengan HIV AIDS dan kontak erat dengan TB anak usia kurang 5 tahun, pemberian TPT ini harus dilakukan dengan screening gejala TBC, ada atau tidak. Jika tidak ada, tanpa harus pemeriksaan TST ataupun IGRA. Kemudian, tidak diperlukan penyesuaian dosis ketika rifampicin diberikan bersama dengan evapirenz, namun dosis dolutegravir perlu ditingkatkan menjadi 50 mg selama 2 kali sehari bila diberikan dengan rifampicin pada pasien-pasien HIV. Ya, next. Evaluasi selama profilaksis, pertama, disesuaikan dosis obat sesuai dengan berat badan, kemudian adakah efek samping obat, dan hentikan profilaksis jika terjadi efek samping obat ESO yang berat, baik itu mual muntah sampai dehidrasi, ikterik, urin gelap, ruam kulit luas, kemudian parestesia yang persisten atau luas, ya, dan gejala lainnya. Next slide. Ya, ini adalah beberapa kontraindikasi terhadap 3HP. Ini hampir sama kontraindikasinya seperti dengan terapi TB pada sensitif obat ataupun yang lainnya. Yang pertama, kerusakan hati apapun di mana nilai baik itu karena hepatitis aktif, SGOT, SGPT lebih dari 3 kali, kemudian penggunaan alkohol yang rutin dan berat, kemudian neuropati perifer berat, dan kemudian kehamilan dan menyusui ini kontraindikasi terhadap 3HP. Jadi harus diberikan regimen yang lain, yaitu seperti 6H. Ya. Kemudian INH ini sama, tidak diberikan pada pasien yang memiliki gangguan hati. Kemudian efek samping neuropati ini juga harus diperhatikan pada pemberian INH. Ya. Dan baseline fungsi hati ini tidak selalu wajib diperiksa pada fasilitas yang memungkinkan. Ya. Kemudian oke. Next. Next slide. Nah, kriteria pengobatan terapi profilaksis ini, nah, ada berbagai faktor resiko resistensi terhadap profilaksis terapi profilaksis TB. Pada dasarnya pada penelitian ini tidak ada bukti bahwa terjadinya profilaksis dengan peningkatan resistensi. Jadi karena pada infeksi TB laten jumlah kumannya ini relatif sedikit sehingga kemungkinan resistensi spontan ini menjadi sangat minimal sekali. Next slide.
Pada kesimpulannya yaitu tata laksana infeksi TB laten dan pemberian TPT ini mampu mencegah progresivitas menjadi TB aktif. Kemudian pemberian TPT jangka pendek dapat diberikan dengan beberapa regimen yaitu 3HP, 3HR, dan 6H. Pemberian TPT ini tidak menimbulkan resistensi dan perlu dilakukan evaluasi sebelum dan selama pemberian TPT. Baik. Mungkin dari saya sekian. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi audiens sekalian. Kita kembalikan ke moderator. Silakan Dr. Podiastiko. Sensitif obat dan yang profilaksis. Permasalahannya banyak. Nah, karena itu nanti kita diskusi, sesi diskusi pada siang hari ini ya. Yang pertama dari Dr. Frans Memah ya, bagaimana tata cara melaporkan penemuan pasien baru TB ke dinas. Misalnya, mencontohkan beliaunya dari praktek pribadi. Dr. Nancy bisa menjawab? Dr. Nancy masih ada, Dr. Nancy? Oke, mungkin Dr. Nancy bisa membantu, Dok. Ya, terima kasih dokter. Jadi untuk pasien-pasien yang untuk praktek swasta tetap lapor ke puskesmas. Jadi kita tetap mengirim untuk puskesmas, pasien tetap kita bikinkan TB 01, TB 02 untuk nanti di puskesmas dibikinkan SITB-nya. Jadi dokter lapor ke puskesmas, pasien ditangani dokter, dibikinkan TB 01 dan TB 02-nya. Demikian dok. Dari dinas kesehatan juga begitu, karena kan di tempat kecuali dokter sudah bisa langsung dari dapat untuk SITB untuk memasukkan data SITB, tapi biasanya SITB itu dipegang puskesmas sama rumah sakit yang sudah diajarin untuk memasukkan data-data SITB, sehingga pasien itu tidak hilang, karena kalau sudah data SITB pasien jadi akan terlihat pasien A sudah berobat berapa lama, BTA-nya apa, kasusnya kasus ekstra paru atau TB paru atau di paru. Jadi tetap lapor puskesmas, dokter sudah tahu yang TB 01, TB 02 yang kuning itu atau yang sudah difotokopi diisi dok, sambil lapor ke puskesmas. Harus ada MOU dulu? Ya, kalau kita masih di bawah puskesmas kan berarti kan kita prakteknya kan di dalam lingkungan puskesmas itu kan kita tetap bertanggung jawab lapor ke puskesmas dok. Baik, itu dari Fransema. Yang berikutnya dari Dr. Yuli. Bagaimana? Enggak ya, Dr. Nancy. Ya, Dr. Nancy ya, silakan. Ada tambahan sedikit. Ya. Saat ini kita tahu bahwa pengobatan tuberkulosis kan berbasis wilayah. Nah, jadi kita mengenal di wilayah itu ada DPPM. Kalau tidak salah, semua klinik harus ikut serta di dalam DPPM tersebut. Praktek pribadi dok. Praktek pribadi. Dokter mandiri. Ya, praktek mandiri. Dokternya di daerah mana? Kalau di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor sudah jalan ya dokter ini ya. DPPM. Jadi semua klinik atau praktek dokter pribadi bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Puskesmas di tempat mereka berada, nanti semua pasien yang dijaring oleh klinik atau dokter pribadi yang ke arah tuberkulosis akan diadakan sistem rujukan eksternal ke puskesmas terdekat. Nah, saat ini memang dari Kemenkes obat-obat hanya ditempatkan di puskesmas. Jadi contoh saya dari pengalaman praktek pribadi, misalnya di rumah sakit, untuk kembali ke PPK 1 dengan TB paru misalnya, dikembalikan ke PPK 1, dari PPK 1 yang bukan puskesmas, akan ada surat menyurat atau pengiriman atau rujukan ke puskesmas terdekat. Jadi sudah berbasis wilayah kalau saat ini. Itu saja dok tambahannya. Baik, terima kasih Dr. Nancy. Kemudian berikutnya dari Dr. Yuli. Untuk ke Dr. Zamzam sepertinya ini. Bagaimana cara memastikan TB laten
apabila nyaris tanpa gejala. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi, ya, kita ketahui bahwa suatu infeksi TB laten itu memang tanpa gejala. Yang pertama, seseorang terinfeksi kuman TB tanpa adanya gejala klinis, kemudian pada pemeriksaan fototorak ini normal. Namun pemeriksaan penunjang, baik itu dengan TST ataupun IGRA, ini positif. Nah, kemudian, namun kita juga harus pilah, ada enggak pasien ini kontak erat dengan kasus TB aktif. Nah, ini juga bahwa pasien ini suatu TB laten dengan resiko menjadi TB aktif atau tidak ya. Tapi infeksi TB laten ini akan kita lakukan terapi jika ini bukan suatu TB yang aktif dan memiliki indikasi untuk memberikan terapi profilaksis TB ya. Jadi pada dasarnya hanya itu yang membedakan TB laten dengan TB aktif ya. Pada TB laten ini tanpa gejala sama sekali, namun pemeriksaan penunjang IGRA maupun TST ini positif, ada kontak erat, namun tidak memiliki gejala klinis. Mungkin itu saja, Dok. Ya, ini Boleh nambah? oh boleh, silakan Dokter Ani. Ya, jadi tadi Dokter Samson juga udah itu saya hanya menambahkan. Jadi pasien yang untuk TB laten ini juga kan tidak semuanya harus diperiksa IGA ya Dokter Samson. Ada kondisi khusus kenapa mereka harus diperiksa IGA atau TST. Misalnya kontak erat dengan TB aktif atau suspek TB, berada pada tempat dengan risiko yang tinggi, misalnya terinfeksi tuberkulosis, atau petugas kesehatan yang melayani pasien TB. Kemudian bayi, anak-anak, dewasa muda terpajan terpajan orang dewasa ya yang berisiko tinggi terinfeksi TB. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu ini yang bisa dilakukan dengan IGRA. Jadi tidak semua orang harus IGRA, harus TST gitu, Dok. Tinggal melanjutkan. Ya. Pemeriksaan TST sama IGRA di cover nggak oleh BPJS? TST bisa. TST mungkin bisa, Dok. Ya. Ada di Puskesmas juga ada. Ya. IGRA-nya nggak bisa ya? Ini ada pertanyaan soalnya nih. Oh ya. 900. 900.000 ya? Mahal banget. Masuk dalam ini nggak? Dalam plafonnya? Nggak masuk ya, Dok? Enggak, rawat jalan nggak masuk, rawat jalan 300. Oke, ini ada pertanyaan. Ini yang jadi permasalahan, Dok. Ya. Untuk rumah sakit rujukan juga agak sulit, Dok. Apalagi pasien-pasien dengan imunokompromis nih. Ya. Kalau TST aja bisa naik. Oke, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Megawati. Yang pertama ada 4 pertanyaan nih. Untuk pasien TB aktif ketika dilakukan screening TB didapatkan hasil TCM-nya rifampicin resisten. Tetapi pasien ini berarti primer berarti ya? Berarti belum pernah. Belum pernah ya mendapatkan sebelumnya belum pernah dapat OHT kategori 1. Apakah perlu diulang pemeriksaan TCM-nya? Ya, terima kasih Dr. Mega. Jadi kalau pasien belum pernah dia risiko rendah, kita ulang. Jadi kita berhak mengulang 1 kali untuk TCM-nya. Kalau TCM-nya ternyata resisten, ya kita berarti udah 2 kali resisten, kita berarti masuk ke TB resisten obat. Tapi kalau hasil yang kedua ternyata sensitif, berarti kita obatin dengan TB sensitif dengan pengawasan ketat. Kita perlu melakukan kultur atau uji kepekaan. Masalahnya kultur kan dan uji kepekaan kita bisa pasien kita inform consent. Kalau untuk bayar sendiri kan nggak di cover, setidaknya kultur sama uji sensitivitas itu bisa 1 jutaan. Tapi setidaknya kita tetap awasin, misalnya pasien sensitif berarti kita obatin sebagai TB sensitif. Kalau yang kedua ternyata resisten berarti kita obatin sebagai TB resisten. Ya, mudah-mudahan jelasannya. Berikutnya, bagaimana penanganan TB kambuh dengan pemeriksaan TCM-nya tidak ada resisten? Masih sensitif. TB kambuh tapi sensitif. Pengobatannya seperti apa? Ya, silakan Dokter Nancy. Kalau berdasarkan panduan terbaru memang untuk pengobatan TB kambuh atau dengan riwayat pengobatan sebelumnya berdasarkan resistensi obat. Tapi di lapangan kita menemukan bahwa tidak semua ada hasil untuk resistensi. Ini kita bisa pakai standar tata laksana tuberkulosis yang tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi kita masih bisa menggunakan panduan yang lama.
yang lama ya 2 bulan dengan minimal 4 obat ditambah dengan streptomycin, tetapi ada beberapa yang menyatakan tidak perlu lagi menggunakan streptomycin kecuali pada kasus-kasus luas atau kasus yang berat seperti meningitis. Itu saat ini masih direkomendasikan streptomycin dan 5 bulan untuk 3 minimal obat. Jadi masih bisa digunakan, Dok, kalau memang hasil resistensi OAT tidak ada. Ya, jadi boleh menambahkan juga. Jadi kalau TB sensitif obat, misalnya kategori kita nggak kenal kategori 2 tapi kambuh, tadi udah dijelaskan sama Dokter Nancy. Jadi kalau lihat keadaannya, kalau dia keadaannya berat, tadi Dokter Nancy boleh streptomycin, tapi kalau dia kita misalnya masih punya streptomycin ya habiskan boleh. Nah, kalau ternyata dia kasusnya ringan ya kita cukup tetap RHZE saja, kemudian sambil monitor untuk kulturnya atau uji sensitivitasnya. Karena kita lihat kenapa dia kambuh, apakah adakah resisten di antara satu obat itu, apakah rifampicin, isoniazid, etambutol atau pirasinamid. Jadi boleh dilakukan untuk melihat kenapa dia kambuh, kita kultur atau kita uji sensitivitasnya. Jadi itu tadi, karena mulai nanti kita tidak menggunakan streptomycin lagi karena streptomycin ternyata nanti sebagai panduan di grup C. Jadi untuk TBRO itu ada di grup C. Jadi streptomycin nanti bisa dipakai seandainya si pasien TBRO tidak bisa tercover dengan grup A, kurang grup A cuma 1, grup B ternyata 2, kurang grup C-nya kan harus misalnya, atau grup B cuma 1 berarti grup C3. Grup C3 bisa aja kita pakai streptomycin. Jadi streptomycin itu nantinya bisa dipakai sebagai TBRO. Jadi untuk cadangan. Jadi kalau masih ada selama masih ada streptomycin sebelum expire boleh kita kasihkan pada kasus berat seperti Dokter Nancy tadi atau drug induced hepatitis B, ya. Yang berikutnya regimen 2-RHZE dilanjutkan dengan 4-R3H3. Masih digunakan apa enggak? Ya, silakan Dokter Nancy. Saat ini memang sudah tidak anjurkan lagi dosis intermittent pada fase lanjutan. Kita menggunakan dosis harian. Jadi 2-RHZE, 4-RH. Tetapi kalau pada layanan itu dosis hariannya tidak ada, masih diperbolehkan. Jadi saat ini kita memasuki fase transisi. Artinya ke depannya tidak ada lagi dosis intermittent. Tapi kalau memang saat ini masih ada dan belum tersedia dosis harian masih bisa dipergunakan. Itu, Dok, di lapangannya. Dokter Neni, barangkali ada yang mau ditambahkan? Iya. Selama sebetulnya kita sudah harus beralih sambil menghabiskan, soalnya TB nanti tidak diproduksi lagi yang 2 edisi, jadi kita tetap harus mulai cepat-cepat beralih ke yang fase harian, karena kita takutnya nanti sudah seminggu 3 kali fase pandemik tambah susah lagi, nanti booming TB MDR. TB MDR udah juara keempat, jangan sampai juara ketiga 2-1. Jadi selama masih ada ya persediaan, kalau kasusnya berat ya tadi sudah dijelasin sama Dokter Nancy juga, ya usahakan kalau bisa tetap dosis harian. Ya, kita sudah beralih masa peralihan ya. Oke, saya beralih dulu ya, ini pertanyaan Dokter Mega banyak nih, jadi saya beralih dulu, nanti yang lain nggak kebagian. Jadi Dokter Arifin ke Dokter Zamzam, untuk BPJS pemeriksaan sputum BTA masih efektif, apakah masih efektifkah untuk BPJS? Terima kasih. Ya. Ini pemeriksaan sputum BTA mungkin ke Dokter Neni ya. Ya, saya menambahkan ya, Dok ya. Ya, apabila ya ini sebenarnya untuk penegakan salah satu penunjang penegakan suatu TB ya, yaitu pemeriksaan BTA atau pemeriksaan sputum TCM ya. Pemeriksaan sputum BTA ini bisa dilakukan jika untuk pemeriksaan tes cepat molekuler ini tidak tersedia gitu. Nah, pada pada screening infeksi tuberkulosis laten, pasien dengan kontak erat dan sebagainya, ini diperlukan untuk memastikan pada pasien ini apakah suatu TB, adakah suatu
kontak dengan resiko TB, suatu TB aktif ataukah tidak ya. Mungkin salah satu penunjang yang dipakai untuk mengeksklusi ini suatu TB aktif ya. Mungkin Dokter Neni yang bisa, Dokter Nancy ya. Terima kasih. Ya. Ya. Mau menambahkan Dokter Nancy, silakan. Terima kasih dok. Memang gold standar untuk diagnosis tuberkulosis saat ini adalah TCM ya. Tetapi di lapangan tidak semua layanan kesehatan itu memiliki fasilitas untuk memeriksa TCM. Bukan berarti keterlambatan kita dalam memeriksa TCM menunda pengobatan kita. Kalau di lapangan biasanya kita tetap memeriksakan TCM dengan backup untuk bakteriologis BTA. Jadi kami di lapangan menggunakan duanya. Karena di tempat kami sendiri misalnya contoh, dan itu setelah kita beritahukan ke pihak Dinkes diperbolehkan. Jadi selama pemeriksaan TCM itu tidak ada di tempat tersebut, diagnosis tuberkulosis masih memungkinkan menggunakan pemeriksaan bakteriologis. Nah, itu dok. Terima kasih Dokter Nancy. Mungkin Dokter Neni bisa menambahkan. Ya, setuju. Cuma di sini saya tekankan lagi bahwa TCM untuk diagnosis. Untuk evaluasi pengobatan kita pakai BTA ya, pakai mikroskopis ya. Jadi setuju Dr. Samsam, Dr. Nancy, saya hanya menambahkan bahwa TCM misalnya awal pengobatan, akhir bulan kedua nggak di TCM lagi, akhir bulan ke-6 nggak di TCM lagi, tapi kita pakai mikroskopis. Jadi TCM hanya sebagai diagnosis, bukan sebagai evaluasi pengobatan. Ya, Terima kasih Dokter Neni. Selanjutnya dari Dokter Henry. Untuk pasien diabetes dewasa yang tidak ada gejala, apakah perlu pemeriksaan rutin untuk deteksi dini adanya TB laten? Terima kasih dok. Ya, jadi pada pasien dengan DM ini merupakan suatu kelompok resiko suatu terinfeksi TB laten. Ya, jadi pada pasien DM tetap kita harus melakukan suatu screening bahwa pasien DM ini ada koinsiden dengan TB DM, TB aktif DM, ataukah infeksi TB yang laten ya. Jadi ini tetap kita lakukan pemeriksaan untuk screening TB terdahulu ya. Mungkin itu dokter. Ya, ini merupakan suatu termasuk yang harus dilakukan screening infeksi TB laten, bahkan walaupun tanpa gejala ya, tetapi kita juga harus men-screening bahwa pasien dengan diabetes ini sangat berkorelasi dengan kejadian angka TB ya. Mungkin itu dok. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari nggak ada namanya nih, Cipayung gitu aja. Izin bertanya, pada anak yang kontak erat dengan TB aktif setelah dilakukan tes mantuk, indurasinya kurang dari 5 mm. Gejala lain tidak ada. Apakah harus diberikan TPT atau PPINA atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pada anak kita harus diklasifikasikan pada anak usia berapa. Apabila usianya kurang dari 5 tahun, mohon maaf, ada kontak erat dengan TB yang terkonfirmasi baik itu secara klinis, bakteriologis ataupun pemeriksaan penunjang positif, kontak erat TB aktif. Nah, ini tanpa harus menunggu TST ataupun IGRA ya. Jadi ini bisa diberikan terapi profilaksis TB ya, baik itu dengan regimen 3 HR ataupun 6H. Ya, ini jika tidak ada kontraindikasi. Jadi pada anak usia kurang dari 5 tahun ini tidak diperlukan pemeriksaan TST jika sudah ada kontak erat. Gitu. Tapi apabila anak lebih dari 5 tahun, ini tetap kita harus lakukan pemeriksaan penunjang untuk penegakan bahwa pasien ini tanpa gejala, apakah suatu indikasi suatu infeksi TB laten atau tidak. Jika tidak ada hasilnya misalnya tadi indurasinya kurang dari 5 ya, yang kita anggap ini suatu negatif tanpa ada penyakit imunokompromasi yang lain ya. Nah, ini tidak kita berikan terapi profilaksis ya gitu.
Mungkin itu dok, hanya dievaluasi gejala klinisnya, kemudian dievaluasi selama 3-6 bulan. Adakah tanda-tanda TB aktif pada anak tersebut? Ya, saya cuma menambahkan, saya sudah ditelepon dari Dinas Kesehatan, kita ada obat loh profilaksis ya, nanti Kabupaten Bogor ya, nanti kalau memang butuh obat profilaksis, saya akan tanyakan ke Pak Aan Kabupaten Bogor kapan kita mau mulai. Kita sudah harus memulai karena obat profilaksis sudah tersedia di Kabupaten Bogor ya. Oke, ini pertanyaan dari Dokter Eka. Ini pasiennya sudah 2 bulan kasih OAT, tapi nggak bilang dia. Setelah 2 bulan baru ngomong bahwa dia HIV positif. Nah ini apakah dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas pengobatan HIV atau gimana? Dokter Nancy, barangkali Dokter Nancy. Terima kasih dok. Saat ini dalam sistem rujukan kalau pasien umumnya terserah ya dok ya, kemanapun dia mencari pengobatan itu terserah. Yang menjadi masalah adalah pasien peserta JKN. Nah, pasien peserta JKN ini ada konsekuensi yang harus dia terima, bahwa untuk pengobatan TB ya, apakah itu stabil, itu kembali ke PPK 1. Jadi pada kenyataannya pasien TB HIV pun tidak semuanya yang kita rujuk ke rumah sakit yang pelayanan untuk HIV. Ada untuk tuberkulosisnya kita rujuk kembali ke puskesmas atau PPK 1. Tapi kalau ada kondisinya membutuhkan pasien itu harus ke rumah sakit dan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit, kita akan lakukan sistem rujukan. Jadi di lapangan case by case kalau kita temukan kasus TB HIV, begitu dok. Tambahan mungkin dari dokter ini. Oh iya, jadi kalau memang mau TB-nya sudah TB-nya boleh dilanjutkan di rumah sakit yang terakhir. Kemudian HIV-nya boleh itu ya dok, kalau dia di rumah sakit yang kita tuju nggak ada pengobatan HIV, boleh dirujuk ke rumah sakit luar. Pasien inform consent apakah mau sekalian TB-nya di rumah sakit yang ada rujukan atau OAT-nya tetap di rumah sakit yang terakhir, tapi untuk HIV-nya di rumah sakit rujukan. Gitu ya Dr. Nancy? Iya. Ya. Sama dok. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga sudah lewat dari jam 3 ini ya. Bagaimana jika didapatkan TB resisten obat, tetapi sputum SPS negatif, kemudian pasien ODA, ARV sedang diminum? Mohon saran. Maksudnya mungkin ada interaksi obat barangkali. Mungkin saya ya, Ya, silakan. Jadi kalau kita lihat dulu kasus apa. Kalau dia belum pernah dapat OAT, TB sensitif obat, resisten obat, kita ulang TCM-nya. Tapi kalau dia ternyata sudah pernah mendapat obat, ya kita langsung obati sebagai TB resisten obat. Yang kita anggap adalah TB TCM-nya, walaupun hasil SPS-nya negatif, karena standarnya lebih tinggi dari TCM ya, walaupun TCM di bawah kultur, tapi kita ngikutin kultur, TCM baru kemudian SPS. Kalau SPS negatif, kemudian TCM resisten, kita ngikutin yang TCM ya, sambil kita lihat dia kasus belum pernah atau sudah pernah. Kalau sudah pernah langsung obatin sebagai TB resisten. Kalau dia belum pernah dapat obat baru, berarti kita ulang TCM-nya. Untuk B20-nya kalau sudah dapat obat nggak masalah. Jadi nanti kalau dia resisten obat, langsung kita kasih obat resisten obat, karena kita kan sudah aman nih dengan obat HIV, tinggal tunggu obat untuk resisten. Ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 3 lebih 25, sudah lewat waktunya dan mungkin terlalu lama barangkali kasihan yang mengikuti. Saya mau menyapa dulu yang dari NTT ya, NTB. Kita akan menjadi pengampu di sana, nanti suatu saat kita akan berkunjung ke rumah sakit teman-teman di sana ya. Kita sangat senang. Demikian presentasi pada siang hari ini. Cukup banyak pertanyaannya, cukup lama karena memang TB tidak bisa diselesaikan dalam waktu sehari 2 hari, tapi harus dengan diulang dan diulang.
Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada MC, Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fordiastiko. Alhamdulillah seminar hari ini telah selesai. Untuk absensi mendapatkan sertifikat telah kami share di kolom chat, berikut juga dengan materinya. Para partisipan dapat mengisi untuk kami kirimkan sertifikatnya melalui email masing-masing. Terima kasih kepada Ketua PDPI Cabang Bogor, moderator, serta para narasumber telah bekerja sama dengan RSPG dalam kegiatan seminar hari ini, serta seluruh partisipan. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi dalam kegiatan seminar RSPG berikutnya yang akan kami share melalui chat group maupun media sosial RSPG. Untuk yang tidak sempat mengikuti seminar hari ini, akan kami siarkan ulang di YouTube RSPG Cisarua Bogor. Jangan lupa subscribe, like, and share media sosial RSPG. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.